وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه سيد ولد أدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاع أهلنا، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء إلى مرضاه وقربه وثوابه. ربي زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين حق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدنا إلى سواء سبيل الجيش المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang kami hormati jami asatidzah, semua tuan-tuan guru, para ustaz, para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh masyarakat, para tokoh agama, khusus yang hadir bersama kita, Ustaz Agus, juga asatidzah yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, dan juga seluruh jajaran kepemerintahan setempat, dan juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang teristimewa keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Iskandar bin Haji bin Muhammad Zahri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah ajrakum, berikan keluarga besar pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan ketabahan, diberikan kekuatan, dan almarhum yang sudah meninggal dunia diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua para hadirin Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, insyaallah berkumpulnya kita malam hari ini setelah kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, berzikir bersama, nanti kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita berkumpul di tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita, maafkan segala kesalahan kita, Allah tutupi aib kita, Allah berikan kita sehat pada umur dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad serta keluarga, para sahabat, para pengikut dia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, Al-Bagir berdiri di sini sebagai menghormati daripada keluarga besar yang mana meminta Al-Bagir untuk berikan sedikit nasihat, mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Bagir pribadi dan mudah-mudahan kita semua. Yang pertama, kita semua hadir di tempat ini, duduk bersama, tidak lain kita semua ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga besar. Inilah yang dinamakan takziah. Takziah artinya ikut merasakan kesedihan, kesusahan yang dialami oleh saudara kita sesama muslim. Ada namanya tahniah. Tahniah artinya memberikan selamat, ikut bergembira atas kebahagiaan dari orang lain. Maka tanda seorang muslim, seorang mukmin yang imannya sempurna, maka dia ikut senang atas senangnya orang lain dan dia ikut sedih atas sedihnya orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li
akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia merasa senang ketika orang lain senang, dia merasa sedih ketika orang lain sedih. Maka pada malam hari ini kita ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga besar. Mudah-mudahan hadirnya kita semua dapat menghibur keluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Aslinya yang menghibur, yang memberikan hadiah, yang memberikan makanan adalah kita para tamu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Isna'u li ali Ja'far." Berikan makan, kasih makan untuk keluarga Ja'far yang sedang berduka. Aslinya kita yang membawa makanan, aslinya kita yang menjamu orang yang sedang bersedih. Namun kita hadir di sini tidak membawa makanan, juga tidak membawa bingkisan, namun kita membawa hati yang lapang, kita membawa ucapan yang manis untuk bisa menghibur keluarga besar dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan inilah yang dapat menyenangkan almarhum di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Maka ini tanda mukmin yang sejati. Ikut sedih merasakan kesedihan yang dialami oleh orang lain. Kalau kita senang melihat kesedihan orang, berarti ada masalah dalam iman kita. Kalau ada kita sedih melihat orang senang, ada masalah di hati kita. Tetangga kita minta maaf, beli TV baru, pening pala 3 hari. Tangga beli mobil baru, demam sebulan. Tangga beli rumah baru, stroke sebelah. Tangga bini baru, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhasil, jadi dia merasa dah senang dengan kebahagiaan orang lain. Dia merasa bahwa orang lain senang, pokoknya dia pun harus lebih senang dari orang lain. Maka ada masalah dengan imannya. Maka orang mukmin sejati ikut sedih merasakan kesedihan orang lain. Itu yang pertama. Jadi kita hadir di sini untuk merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga besar. Yang kedua, kita hadir di sini adalah untuk menyebut kebaikan almarhum yang sudah meninggal dunia. Inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkuru mahasina mautaku wa kafu an masawihim. Sebutkan kebaikan-kebaikan, amal-amal, ibadah-ibadah orang yang sudah meninggal dunia, dan tutupi semua aib, keburukan, kesalahan yang pernah dia lakukan selama di dunia ini. Maka sedikit kami mendengar kabar dari putra almarhum, kawan kami akhina fillah, saudara Eko Saputra. Beliau bercerita banyak tentang almarhum. Dari semenjak almarhum sakit, beliau meminta doa dan kami doakan, dan tentang kabar almarhum meninggal dunia terjaga luar biasa. Keadaan beliau meninggal dunia yang kita yakin insya Allah beliau dalam keadaan husnul. Beliau meninggal di dalam keadaan sedang sholat. Beliau lagi sholat sunnah qobliyah asar, jatuh kemudian sakit. Itulah saat terakhirnya sadar, hingga dari rumah dibawa ke rumah sakit yang terucap dari mulutnya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan keadaan dia hidup. Kebiasaan dia hidup sesuai saat itulah dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamutul mar'u ala ma sya'alih. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang hobi salat, insyaallah wafat dalam keadaan salat. Orang yang hobi baca Al-Quran, mati wafat dalam keadaan baca Al-Quran. Orang yang hobi sedekah, orang yang hobi puasa, orang yang hobi menolong orang yang hobi membantu orang yang hobi menyenangkan hati orang, insyaallah dia wafat dalam keadaan yang terbaik tersebut. Maka kita khawatir, bersyukur kita senang. Selama ini kita minta husnul khatimah. Seperti apa husnul khatimah? Husnul khatimah akhir hidupnya, akhir hayatnya ditutup dengan kebaikan. Maka itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-umur bi khawatimiha. Yang Allah nilai bukan awalnya, bukan tengahnya, tapi akhirnya. Awal jelek, tengah jelek, akhir baik, ditutup semua kejelekannya, Allah terima kebaikannya. Apalagi almarhum dari muda sudah baik dan ditutup dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita doakan beliau husnul khatimah.
berharap mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan ibadah. Amin ya rabbal Amin. dan kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan yang tidak bagus. Alhamdulillah, ya kan? Yang hobi minta maaf, yang kayak botol, yang hobi banting kartu, yang hobi judi, yang hobi mabok, yang hobi yang lain-lainnya maksiat. Berhentilah dan stoplah, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal mendatangi kita. Tidak menjamin sehat walafiat, tidak menjamin hidup panjang. Badan merotot keker tidak menjamin umur panjang. Kenapa? Berapa banyak kam min sahihi mata bi ghairi illati wa kam min sakimin asya min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sakit, orang yang sehat walafiat meninggal tiba-tiba. Baru malam ketemu, baru semalam kelakar, baru semalam ngobrol minum kopi, pagi terdengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikmat kalau yang terdengar itu semalam pengajian, semalam baca Quran, semalam majelis taklim, semalam sholawatan, nikmat. Semalam baru majelisan, baru yasinan, pagi meninggal. Masya Allah, itu luar biasa indahnya. Tapi yang dikhawatirkan semalam baru mabok sama kami, semalam baru menggunjing, menggibah, ngomongi wong sama kami, semalam baru kelakar, ngatoi wong sama kami. Pagi lain dalilah, lain masalah, maka salah luar biasa. Maka dari itu kita berharap kepada Allah agar akhir hayat kita diberikan husnul. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Semoga kita semua husnul khatimah. Maka kita sebutkan kebaikan-kebaikan dari almarhum sudah meninggal dunia, dan diceritakan juga beliau istiqamah. Jangankan yang wajib, beliau perhatian dengan yang sholat sunnahnya. Yang wajib pasti sudah, tapi sunnahnya beliau kerjakan, beliau jaga sampai akhir hayat beliau. Jatuh dalam keadaan sholat sunnah. Allahu Akbar. Kalau kita tidak perhatian dengan yang sunnah, apalagi yang wajib tidak perhatian, na'udzubillah. Maka ini musibah terbesar untuk kita adalah ketika kita merasa biasa saja setelah melakukan dosa dan meninggalkan ketaatan. Imam Mutawalli Sya'rawi pernah berkata, laisal a'dhamul masaib, bukan musibah terbesar hidup di dunia ini maut. Maut bukan musibah terbesar yang ada di muka bumi ini. Kalau ditanya apa musibah terbesar, meninggal. Bukan. Kenapa? Al-maut sunanul hayah. Kematian adalah aturan hidup. Wong yang hidup pasti gala dapat mati. Lajulah dewean. Yang tegak terjogok pola mati kan lo masih hidup deh. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua manusia, wong baik meninggal, wong jahat meninggal, tinggal milih nak meninggal jahat atau meninggal baik. Fir'aun yang aku jadi Tuhan, bertakwaan, mati juga teberak. Benar tak? Teberak kesedek banyu. Yang bertakwaan aku jadi Tuhan, kita siapa? Maka dari semua manusia akan meninggal dunia. Tapi musibah terbesar adalah ketika kita masih hidup, namun kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih hidup, mautul qalb, hati kita mati, mautul khawfu min Allah, mati rasa takut kita kepada Allah. Wa anta ala qaidil hayah, sedangkan kita masih hidup di atas muka bumi ini. Meninggalkan sholat dianggap biasa, meninggalkan puasa dianggap biasa, meninggalkan zakat, tidak menutup aurat dan sebagainya, maksiat dianggap biasa. Itulah musibah terbesar yang Allah berikan di atas muka bumi ini. Maka na'udzubillah, ini nasihat untuk kita semua. Jadi kita dengan adanya orang meninggal dunia, ini nasihat terhebat, nasihat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita yang hidup. Maka cukup kata Nabi, kafa bil mauti wa'idhan, cukup dengan kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tidak berhuruf, nasihat yang tidak bersuara, nasihat yang tidak ada kata-katanya, namun langsung bisa menembus relung hati kita. Mungkin ceramah ustaz, ceramah kiai, itulah ceramah genyut. Apalagi nyok siapa nyok, budak sinilah, selo sinilah.
Ustaz mana? Ustaz memang inilah. Budak ini, budak baru kencur. Kadang gak dengar. Tapi dengan kematian cukup sebagai nasihat. Sehat, kaya, tinggi jabatannya, tidak menjamin semua itu akan kita hidup lama di atas muka bumi ini. Maka beruntung orang yang kembali kepada Allah sebelum dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa kita pada malam hari ini merenung sejenak. Apa bekal terbaik kita yang sudah kita persiapkan ketika kematian itu tiba-tiba datang menghampiri kita. Maka ketika datang tidak bisa diundur, nanti sebentar lagi lah. Maka ketika datang langsung malaikat itu akan mengambil nyawa kita. Maka kita luar biasa. Ini nasihat untuk kita yang hidup dengan adanya orang yang meninggal dunia. Dan dengan orang yang meninggal dunia bisa menyadarkan kita yang hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita lakukan pada malam hari ini, kita semua tadi baca Al-Quran dan kita hadiahkan untuk almarhum. Insya Allah pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Padahal Al-Quran sampai kepada almarhum, karena Nabi SAW pernah bersabda, bacakan kepada mayit di atas kepalanya surah Al-Fatihah, dan di atas kakinya dan di bawah kakinya awal surah Al-Baqarah. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Umar beliau berpesan, sebelum aku meninggal dunia, bacakan di atas kepalaku awal surah Al-Baqarah, Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah, dan di kakiku akhir surah Al-Baqarah. Maka menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Orang yang bisa membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam Al-Quran, itu pahala yang terbaik yang bisa dihadiahkan untuk almarhum yang sudah meninggal dunia. Maka luar biasa. Jadi kalau kita punya keluarga, sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, baca Al-Quran dari Fatihah sampai An-Nas, kita khatamkan khusus, pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum. Ini pahala yang luar biasa. Maka kalau kita tidak sanggup, hanya sekali-kali silahkan lakukan. Ini untuk keluarga dan orang-orang yang mencintai almarhum. Setiap hari 1 lembar, maka 10 hari sudah 1 juz. Kalikan saja, hanya beberapa hari kita akan mengkhatamkan Al-Quran untuk orang yang paling kita cintai. Maka kalau kita tidak sanggup untuk selalu khatam Al-Quran, maka kita pilih pada malam hari ini kita membaca surat Yasin. Kita membaca surah Yasin, kita hadiahkan untuk almarhum. Kenapa? Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Setiap hati, setiap sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Tidak sanggup kalau malam hari ini baca dari Fatihah sampai An-Nas, kalau balik kan? Balik kan? Tapi kita pilih apa? Yasin, yang kita semua hafal, yang kita semua bisa mengikutinya. Luar biasa. Maka siapa orang, amalan kita malam hari ini lakukan, siapa orang yang baca Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang malam hari aja ini baca Yasin, maka paginya dihambai diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir bahwa isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Maka luar biasa. Kita diajak oleh keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Iskandar bin Muhammad Zahri untuk bisa membaca Yasin. Amalan untuk kita semua. Maka siapa yang bisa mendawamkan Yasin setiap malam, insya Allah di pagi harinya dia menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin yang kedua. 1 tadi khatam Quran, yang kedua baca Yasin, yang ketiga kalau tidak sanggup juga baca Ummul Kitab, Al-Fatihah. Jadi kirimkan untuk almarhum setiap habis sholat, ya kan? Setiap habis berzikir, baca kirim Al-Fatihah untuk almarhum. Jangan sampai lupa, doakan terus orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah dengan Al-Fatihah. Ustaz, tidak baca juga baca Fatihah. Mana baca? Inna lillahi wa inna ilaihi. Diambil lagi yang memang apa lagi? Khatam Quran tidak, Yasin tidak, Fatihah liwat pula. Innalillah. Maka alhamdulillah, dan keluarga dan almarhum
Bapak Haji Iskandar bin Muhammad Zahri tidak ada itu. Karena yang memimpin surat Yasin kita tadi adalah anak dari almarhum. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Betapa senangnya orang tua yang memimpin Yasin anaknya deh. Ya biasanya anaknya itu kelakar, yang biasanya kemana-mana. Tapi ini yang memimpin Yasin anaknya sendiri. Begitu luar biasa. Maka beruntung kita yang memiliki anak yang bisa baca Quran. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah besar kalau kita punya anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Apa yang nak dibaca tuh? Quran. Ada yang lagi viral. Dia udah baca maju Quran, Pak. Jadi tegak kan, dia kebetulan wong PLN. Wong PLN dulu. Akhirnya dia buat lampu di pucuk kuburan. Buat lampu. Biar apa? Biar terang kuburannya juga. Setelah taruh lampu, bawahnya ditaruh mic, ditaruh kaset. Ditaruh kaset. Disetelkan murotal 30 juz. Wah. Jadi di kuburan tadi disetelkan murotalnya tadi. Tidak nyampe. Kenapa? Wong yang maco kemana arahnya? Tapi kalau diniatkan Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu, apa yang kubaca, apa Al-Quran yang kubaca, zikir yang kubaca, maka kalau dihadiahkan untuk almarhum akan sampai. Tapi kalau murotal tadi siapa yang nak hadiahkan? Siapa yang nak hadiahkan? Walhasil, jadi ini luar biasa mengingatkan kita semua. Jadi yang pertama, hadiah yang bisa kita hadiahkan adalah Al-Quran. Yang kedua adalah zikir-zikir yang kita baca tadi, tahlil. Kita semua baca tahlil. Subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, dan seterusnya. Rangkaian dari tahlil tadi luar biasa. Ini pernah terjadi di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad liwat di kuburan. Liwat di kuburan, Nabi melihat 2 kuburan. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma. Fasyaqahu nisfain. Kemudian Nabi belah jadi 2. Jadi pelepah tadi dibelah jadi 2, Pak. Sikok tancapkan kuburan satu, sikok tancapkan kuburan satunya. Sahabat lihat itu bingung. Lima fa'alta hada ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Kami tidak pernah melihat engkau lakukan ini ya Rasulullah. Maka dia oleh Rasulullah, ini kuburan 2 ekor ini lagi ada wa ma yu'adzabani bikabir. Namun keduanya tidak diadab karena dosa besar. Satu diadab yang syibin namimah karena banyak ngadu domba. Dan sikoknya nanti lam yastamra, kalau kencing tidak bersih. 2 dosa ini. Yang pertama apa? Ngadu domba, mindah keromongan. Dari wong ngomong beras sampai di wong lain jadi bubur ayam. Lah pindah. Diadu domba, pokoknya diadu nih, dibuat sehingga wong lain jadi bermusuhan gara-gara dia. Nah, untuklah hati-hati. Hati-hati. Kecil tapi menyebabkan mendapatkan azab kubur. Yang kedua, orang yang kencing tidak bersih. Yang kencingnya tidak tuntas karena dia tidak berdehem ketika buang air kecil. Nah, ini pentingnya ilmu. Jadi ibadah kita, sholat kita itu tergantung dengan bersucinya kita. Kalau bersucinya kita salah, semua sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersucinya kita tidak benar, maka sholat kita pun tidak akan sah dan tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting ilmu agama. Dari mulai kita bersuci, dari mulai kita dari WC, dari mulai kita berwudu, dari mulai kita mandi, sampai pelaksanaan sholat itu penting sekali. Karena inilah ilmu yang wajib kita pelajari selama kita di atas muka bumi ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, kedua ini diadab oleh dosa kecil, maka aku berharap arju ayyukhaffifa adzabahuma. Aku berharap mudah-mudahan keduanya ini diringankan azabnya oleh Allah. Sebab apa? Sebab tasbih yang dibaca oleh 2 pelepah kurma ini. Karena yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih pelepah kurma sampai sehingga bisa meringankan azab kedua kuburan ini. Bagaimana dengan tasbihnya kita manusia? Bagaimana dengan tasbihnya kita orang yang beriman? Bagaimana dengan tasbihnya kita
orang-orang yang lahir beriman, dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau diniatkan sampai kepada almarhum. Kemudian amalan apa lagi? Amalan yang ketiga adalah sedekah. Jadi sedekah bisa kita hadiahkan untuk almarhumah keluarga kita. Kita punya uang, kita punya harta, sedekah, bantu anak yatim, bantu masjid, bantu musala, bantu majelis taklim, bantu ustaz, bantu kiai mengajar, bantu anak-anak yang ada di pondok, bantu rumah-rumah tahfiz. Sumbangkan kepada mereka, baik Quran maupun uang atau keperluan mereka. Karena pernah sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, umi matat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku meninggal ya Rasulullah. Aku ingin berbakti kepada ibuku ya Rasulullah. Maka bolehkah aku bersedekah? Kata sahabatnya. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Sahabat tadi tidak puas, pengen sedekah terbaik, Pak. Ini sahabat Nabi pengen sedekah yang terbaik yang dihadiahkan untuk ibunda tercinta. Maka dijawab oleh Rasul, dijawab oleh sahabat tadi, ayo sedekah afdal ya Rasulullah. Sedekah apa yang terbaik ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, sakiyul ma. Apa kata Nabi? Njok wong banyu. Njok wong banyu, kasih wong minum, bahasa gitu. Ini ceritanya di Arab, Pak. Di mana? Di Arab sana. Yang banyu itu lebih mahal dari bensin. Saro nyari banyu tuh, mahal banyu tuh. Maka sahabat Nabi tadi mencari sumber air, kemudian digali sumur, dan sumur ini diwakafkan, dihadiahkan untuk almarhumah ibunya. Nah, maka dengan sedekah ini sampai kepada almarhumah. Kalau di tempat kita banyu banyak, Pak. Banyak ada banyu. Lebih sampai kemarin sampai banjir kita, betul? Jadi kalau nak banyu kan, Ustaz sedekah terbaik banyu, banyak banyu Lembang nih. Yang musi dah kering-kering musi. Walhasil, jadi apa yang sedekah terbaik? Sedekah terbaik, sedekah yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kita lihat apa yang dibutuhkan orang. Anak-anak belajar TPA tidak kan di Quran, belikan Quran, itu sedekah terbaik. Ada fakir miskin, panti asuhan, mereka kurang makan, berikan mereka makanan dan pakaian. Ustaz kiai mengajar, mereka tidak diberi sesuatu, maka beri mereka sesuatu. Itu sedekah terbaik. Masjid musola lagi renovasi, beri hadiah kepada masjid. Dihadiahkan untuk almarhumah yang sudah meninggal dunia. Ini nikmat luar biasa. Maka amalan orang yang hidup bisa dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Tapi orang yang meninggal tidak bisa lagi beramal. Itu maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Semua kalau hamba Allah, kalau umat Nabi Muhammad, kalau manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3. 1, sedekah jariyah. 2, anak yang saleh. 3, ilmu yang bermanfaat. Maka 3 ini amalan dari almarhum mudah-mudahan terus ada dan mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita siapkan apa sedekah terbaik kita, apa bekal terbaik kita. Ini yang kita pikirkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberikan nikmat, banyak rezeki dan barakah, diberikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua tidak hanya berkumpul di dunia, bersama di dunia, bertemu di dunia, kita berharap juga bisa berkumpul bersama, bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah sedikit nasihat untuk saya pribadi, kurang lebih 20 menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.